Imran kalau berdoa di tengah malam, waktu malam adalah waktu yang mustajabah. Maka ibu-ibu kalau pengen doanya dikabul oleh Allah, kalau malam bangun. Kalau malam suka bangun nggak? Ngapain? Habis kencing? Kagak cebok kagak? Bangun kencing dong. Imran bangun berminta kepada Allah. Lihat, di waktu malam itu lahirnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad itu lahirnya waktu Fajar Shadiq, waktu malam. Al-Quran diturunkan di waktu malam. Lailatul Qadar terjadi di waktu malam. Isra Mi'rajna Nabi lailan, di waktu malam. Waktu malam itu waktu yang mustajabah. Kita berdoa bermohon kepada Allah, sujud nyembah Allah, berdoa minta apa saja pasti dikabul oleh Allah. Amin. Yang pengen punya motor bangun malam sujud. Ustadz saya pengen doa nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa sini aja, bahasa Betawi. Pengen punya motor angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah. Wa Yamaha, pengennya sama NMAX ya Allah. Kalau ada PCX ya Allah. Kalau nggak ada Suprapit agak bodol nggak apa-apa ya Allah. Pengennya kalau nggak ada lagi sepeda listrik nggak apa-apa ya Allah. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jawab salam yang kompak. Kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa berharap mudah-mudahan malam ini kita semua yang hadir Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan kepada kita rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita soleh solehah. Mas tadi udah bagus seperti awal, ini terlalu besar. Ehonya kurangin. Tadi awal bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bagus. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus Bapak Kiai Joko selaku Ketua MWCNU Kecamatan Cengkareng beserta pengurusnya, para ketua ranting yang saya hormati dan saya muliakan, para ibu dan bapak, dan tidak lupa ketua Jam'iyah Majelis apa namanya? Majelis Nurul Hidayah. Para ibu dan bapak, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang kita semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, amin. Puji syukur kepada Allah, kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mas, kalau sudah bagus jangan dirubah-rubah. Ini masih storing, kurangi sedikit. Para ibu, para kiai, saya tidak akan panjang lebar karena ini waktunya sudah jam 10:30. Jadi saya akan sampaikan sekitar 5 menit. Lima menit saja
Insya Allah cukup kita untuk mengupas sejarah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para kiai, udah malam. Gantian saya ngomong, nanti ibu-ibu yang ngomong gantian ya. Saya dulu. Malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Hari Santri sekaligus memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membahas Hari Santri, kita ini semua santri. Ada santri namanya santri kalong. Ngerti nggak santri kalong? Kalau malam datang berangkat ngaji namanya santri kalong. Ada santri yang udah sepuh-sepuh namanya santri tua. Namanya santri tua. Kita ini santri lah. Sekaligus mengupas sejarah tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi dulu ya Bu ya. Saya mau bahas nih. Para ibu, para kiai, menjelaskan sejarah Nabi 2 jam 3 jam tentunya tidak akan selesai. Mengapa? Karena begitu dahsyatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad itu manusia mulia yang kesemuanya mulia. Singkat saja nih, lama-lama. Namanya mulia. Nama Muhammad disebutkan oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Nama Muhammad itu diangkat setinggi-tingginya. Di mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada nama Muhammad. La ilaha Muhammadun, pasti. Jutaan manusia, miliaran manusia sujud nyembah kepada Allah, tidak menyebut nama Muhammad, sholatnya batal. Betul? Orang yang khutbah Jumat tidak menyebut, tidak bersalawat kepada Nabi, salawatnya batal, khutbahnya batal. Orang yang berdoa bermohon kepada Allah siang malam tidak menyebut nama Muhammad, doanya nggak akan dikabul, ditolak, tanpa menyebut kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, namanya mulia. Kedua, fisik beliau mulia. Seperti apa wajah Nabi? Nanti akan saya jelaskan, karena wajah Nabi itu haram digambarkan. Wajah Nabi buka dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, wajahnya indah, alisnya itu bersambung. Alis beliau bagaikan busur panah, melengkung, kanan kiri melengkung, di tengah-tengah bersambung. Seperti busur panah, alisnya terindah karena beliau memang khairul khalqihi, sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah Rasulullah Muhammad itu sebaik-baiknya ciptaan Allah, alisnya terbaik. Ibu-ibu kalau pengen alisnya bagus kan harus dikerok dulu ya Bu ya, dikerok, kadang-kadang digambar buntut kalau jengking. Ya emang begitu. Hidung beliau mancung tapi nggak panjang. Gigi beliau bersih karena beliau rajin sikat gigi dengan menggunakan siwak. Nabi Muhammad giginya putih berseri, bersih gigi Nabi. Masa Nabi giginya jigongan? Keringat beliau baunya harum, baunya wangi. Bahkan ayah beliau Abdullah itu keringatnya baunya harum, harum misik dan harum kasturi. Rasulullah Muhammad keringatnya baunya harum, baunya wangi, sampai para sahabat mengumpulkan bekas duduknya Rasulullah Muhammad. Kalau Rasul duduk berkeringat, maka bekas duduknya diambil, dikumpulkan, ditaruh di botol untuk parfum minyak wangi. Keringatnya Rasulullah Muhammad baunya harum, baunya wangi. Kalau keringatnya orang Cengkareng baunya, ibu-ibu harus apek harus. Hadirin dimuliakan, fisiknya mulia. Yang ketiga, tadi namanya mulia, fisiknya mulia. Yang terakhir, yang ketiga, umat beliau menjadi umat yang mulia. Apa kemuliaan umat Nabi Muhammad? Satu,
Umat Nabi Muhammad disebutkan sebagai umat yang as-safwatur rahmah, umat yang banyak dapat kelembutan dan kasih sayang dari Allah. Lihat ibu, bu, umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang banyak dapat kelembutan dan kasih sayang dari Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan, sedurjana apapun perbuatan yang dia pernah perbuat, selagi masih ada ruh di kandung badan, dia masih mampu bertobat, bermohon ampun kepada Allah, maka niscaya seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Enak gak jadi umat Nabi? Enak gak? Yang kedua, umat Rasulullah Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang wasatiyah, umat yang pertengahan, umat yang ibadahnya gampang tapi pahalanya banyak banget. Ibadahnya gampang, ibadahnya yang tidak memberatkan, tapi pahalanya alhamdulillah. Berangkatnya kita dari rumah, setiap langkah kita menuju ke majelis ilmu ini, maka setiap langkah kita dihitung pahala oleh Allah. Amin. Bekas duduknya ibu-ibu nih, bu, pantat ibu-ibu nih jangan dikira nggak dihitung pahala oleh Allah. Amin. Bekas duduk kita, pantat kita ini dihitung pahala oleh Allah. Amin. Tambah gede pantatnya, lu bilang tambah gede pahalanya. Emang bener pantat dihitung? Iya. Setiap yang pernah kita jadikan tempat kita untuk ibadah, maka itu diangkat oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Setiap yang pernah kita injak, kita tempat jadikan tempat sujud, itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, ini mic yang lain sudah mati semua ya? Dimatikan semua, di off semua. Ibu bapak, terakhir. Dah, 10 menit nih, beres. Terakhir. Umatnya mulia, namanya mulia, apalagi? Fisiknya mulia. Terakhir, nasab beliau, nasabnya mulia. Nasabnya mulia, bersambung sampai dengan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya boleh berdiri nggak? Ibu-ibu senang yang berdiri apa yang duduk? Ya, saya berdiri ya. Mas kameramen. Emang apa? Ibu bapak, lihat. Nasabnya Nabi, keturunan Nabi bersambung sampai dengan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi itu semuanya, seluruh nabi yang ada di dunia ini, 124.000 nabi itu, mas ehonya banyak, kurangin lagi, ehonya kurangin. Itu nasabnya bersambung sampai dengan kepada Nabi Ibrahim harus semua nabi nasabnya harus bersambung sampai dengan Nabi Ibrahim. Ibu, bu, kenalan dulu sama Nabi Ibrahim ya. Saya pernah datang ke kuburan Nabi Ibrahim, itu adanya di Palestina. Tahu nggak Palestina? Rawa buaya ngulon. Itu dapatnya Palestina tuh. Ehonya jangan banyak-banyak orang ini. Di Palestina itu banyak kubur-kubur para nabi. Saya datang ke sana ziarah ke kubur Nabi Soleh, itu di Palestina. Saya berziarah ke kubur Nabi Musa, adanya di Palestina. Saya berziarah ke kubur Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Ishak, termasuk ada makam dan kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya begitu masuk Palestina, saya lewat Mesir bu, jalur Mesir dari Soekarno-Hatta, saya terbang ke Mesir. Dari Mesir saya mendarat di Mesir, keliling di Mesir, lalu saya masuk ke Palestina lewat jalur Tabah. Saya lewat jalur Tabah. Begitu masuk Palestina, masya Allah, saya lihat orang Palestina tuh kaget pak. Yang cowoknya nih bener-bener, yang cowoknya ganteng-ganteng, yang ceweknya cakep-cakep, persis kayak orang sini. Amin. Cuma bedanya tipis. Kalau orang Palestina hidungnya mancung, bibirnya tipis. Orang sini bibir, siapa bilang tebel tadi? Hidungnya, jangan bilang pesek, nggak enak.
Di Palestina itu banyak kubur-kubur para nabi, maka Palestina menjadi tempat tujuan Nabi Muhammad Isra. Isra'nya Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Bahkan nanti malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala itu niupnya dari Palestina. Bu, lanjut nggak nih? Lanjut. Sampai jam berapa? Jam 2. Lu ngondang abang ngontrak ya. Lanjut. Ini penting. Mumpung Maulid Nabi, penting. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abal Anbiya, bapak moyangnya para nabi. Dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ishak, karena Nabi Ibrahim itu istrinya 3. Istrinya ogah banget sebut 3 aja. Nabi Ibrahim bininya ada lagi yang lebih banyak. Cucunya Nabi Ibrahim namanya Nabi Daud 99. Bininya 99. Anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman tuh bininya 700. Hebatnya bininya 700, semalam mampu digilir semua. Katanya minum jamunya di Cengkareng sono. Kenapa istri Nabi banyak nanti kita jelaskan. Pak Ustadz, istri Nabi kenapa banyak? Ya nggak apa-apa, istri Nabi boleh. Istri Nabi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 12, ada yang 99, ada yang 700. Boleh bininya Ustadz. Yang penting jangan bininya RT. Nah, RT bini 1 aja nggak keurusan. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Ibrahim ini bininya 3. Lihat. Ini yang penting. Dari istri pertama namanya Saroh. Namanya ada nggak nama Saroh di sini? Ada nama Saroh. Namanya Saroh ini wanita tercantik di dunia. Lihat. Dari Ibrahim dan Saroh, Saroh punya anak jadi nabi. Namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita namanya siapa ya? Lupa saya. Ada yang tahu siapa namanya istri Nabi Ishak? Yang tahu saya kasih buku tabungan nih. Bukunya doang. Tumini mana ada Nabi? Siapa? Kalau nggak bisa jawab aja. Bininya Nabi Ishak namanya Bu Ishak. Karena bininya RT pasti dipanggil Bu. Bininya RW Bu. Bininya Nabi Ishak namanya Rifqah. Ngarang aja loh. Namanya Rifqah. Rifqah itu kata orang Arab, kata kita orang Islam. Namanya Rifqah. Kata orang Yahudi namanya Rebka. Kata orang Nasrani namanya Rebeka. Boleh nggak kita orang sini punya anak perempuan dikasih nama Rebeka? Boleh nggak? Boleh. Itu nama istri Nabi, cuman nggak enak pas dipanggil Rebek. Lihat, Ibrahim, Ishak. Dari Ishak punya anak jadi nabi. Lihat, berurutan. Namanya Yakub. Yakub punya anak 12. Ada Levi, ada Ruben, ada Yahuda, ada Sam'un. Ada anak Nabi Yakub 1 yang jadi nabi. Nabi yang paling ganteng namanya Nabi siapa? Yusuf. Yusuf punya anak tidak jadi nabi, tapi ada nanti buyutnya Nabi Yusuf, namanya Siti Rahmah, menikah dengan seorang nabi namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub punya anak jadi nabi sampai dengan Nabi Sulaiman. Daud punya anak Sulaiman sampai dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak jadi nabi namanya Yahya. Nabi Zakaria punya sepupu namanya Imran. Imran punya bini namanya cepet amat nyambungnya. Bener-bener cerdas orang sini. Imran punya bini namanya Hana. Namanya lihat. Imran sampai menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Namanya surat Ali Imran.
Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ya, Ali Imran. Mengapa Imran sampai disebut di dalam Al-Quran? Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah pilih Nabi Adam tapi keluarganya tidak dipilih. Allah pilih Nabi Nuh tapi keluarganya tidak dipilih. Allah pilih Nabi Ibrahim dan keluarganya. Juga Allah pilih Imran dan keluarganya. Imran bukan Nabi, manusia soleh, istrinya soleh, tapi namanya disejajarkan dengan nama para nabi. Kenapa? Karena Imran ini manusia hebat. Lihat hebatnya apa? Imran punya bini namanya Hana. Imran tua mandul. Orang mandul kira-kira bisa nggak punya anak? Nggak bisa punya anak. Tapi Imran yakin tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Imran bernadar kepada Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, kalau aku dikasih anak, maka aku berjanji anak aku akan aku jadikan sebagai marbot masjid. Ada nggak orang sini yang punya cita-cita, ya Allah kalau anak saya lahir saya jadiin marbot masjid? Ada nggak? Mana ada. Imran cita-citanya kalau punya anak, aku jadikan anakku sebagai marbot masjid. Betul, berdoa bermohon kepada Allah tua mandul. Dengan sungguh dan keyakinan yang mantap, doa Imran dikabulkan oleh Allah. Imran kalau berdoa di tengah malam, waktu malam adalah waktu yang mustajabah. Maka ibu-ibu kalau pengen doanya dikabul oleh Allah, kalau malam bangun. Kalau malam suka bangun nggak? Ngapain? Habis kencing? Kagak cebok kagak? Bangun kencing dong. Imran bangun berminta kepada Allah. Lihat, di waktu malam itu lahirnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad itu lahirnya waktu fajar shadiq, waktu malam. Al-Quran diturunkan di waktu malam. Lailatul Qadar terjadi di waktu malam. Isra Mi'rajna Nabi lailan, di waktu malam. Waktu malam itu waktu yang mustajabah. Kita berdoa bermohon kepada Allah, sujud nyembah Allah, berdoa minta apa saja pasti dikabul oleh Allah. Amin. Yang pengen punya motor, bangun malam sujud. Ustadz saya pengen doa nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa sini aja bang, bahasa Betawi. Pengen punya motor, angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah. Wa Yamaha, pengen nyama NMAX ya Allah. Kalau ada PCX ya Allah. Kalau nggak ada Suprapit agak bodol nggak apa-apa ya Allah. Pengennya kalau nggak ada lagi sepeda listrik nggak apa-apa ya Allah. Lihat, Imran berdoa minta kepada Allah. Imran hamil istrinya Hana, punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Maryam tanpa disentuh laki-laki punya anak jadi nabi terakhir Bani Israel, namanya Nabi Isa alaihis. Ibu, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf sampai terus ke bawah jadi nabi, semua jadi nabi berurutan. Ibu, dah. Tapi dari istri kedua tidak demikian. Istri kedua namanya Hajar. Namanya Hajar. Bu, lihat. Nabi Ibrahim itu aslinya orang, siapa bilang orang Ngawi? Masa? Itu Ki Joko orang Ngawi. Orang mana ya? Duh. Nabi Ibrahim aslinya orang Karawang. Orang Baghdad. Orang Baghdad itu Babilonia, Irak, Babilonia. Ya. Aslinya orang Irak. Beliau hijrah dari Baghdad datang ke Palestina. Di Palestina bertemu dengan istri pertama namanya Sarah. Lalu beliau menikah lagi dengan seorang wanita namanya Hajar, budak tawanan perang. Hajar dengan Nabi Ibrahim punya anak jadi nabi, namanya Nabi Ismail alaihis. Ini penting-penting nih. Nabi Ibrahim itu yang bangun Ka'bah. Yang bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim
bangun rumah Allah, bait Allah yang pertama kali dibangun di dunia ini Ka'bah namanya, ya. Nabi Ibrahim nunggu perintah Allah, bagaimana kami membangun rumahmu ya Rabb? Allah turunkan awan hitam di atas Nabi Ibrahim. Ini arsiteknya langsung Allah. Allah turunkan di atas Nabi Ibrahim awan hitam, lalu kata Allah, ikuti bayang-bayang awan itu Ibrahim. Diikuti oleh Nabi Ibrahim. Bu, diikuti nih. Lurus set, ke kiri, ke kanan, ke sini, persegi 4. Sesuai dengan perintah Allah, arsiteknya Allah, Nabi Ibrahim membangun sesuai perintah Allah. Ka'bah bentuknya persegi 4. Muncul pertanyaan, kenapa Ka'bah harus persegi 4, enggak bundar aja? Ya kenapa diem aja? Kenapa? Enggak tahu. Kenapa Ka'bah persegi 4? Nanti tahun depan kita jelaskan. Amin. Udah ada jawabannya di Al-Sinta TV, nanti lihat aja. Selesai membangun Ka'bah, ingat, Nabi Ibrahim bangun Ka'bah sama anaknya namanya Isma. Tidak dengan anak yang lain. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail. Kata siapa? Allah langsung berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Yang meninggikan Ka'bah itu Ibrahim dengan anaknya namanya Isma. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim di hadapan pintu Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Amin. Ngapa kayak susah amat? Ini doa, padahal siapa yang mengaminkan doanya Nabi Ibrahim maka gampang berangkat haji. Telat. Ulang lagi. Nabi Ibrahim di hadapan pintu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati amin biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram amin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim amin warzuqhum thamarati la'allahum yashkurun amin. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintah Allah, Ibrahim naik ke atas bukit, panggil tuh orang apa namanya? Dia apa ini namanya? Rawabuaya. Panggil tuh orang Rawabuaya, suruh berangkat haji semua. Nabi Ibrahim naik ke atas bukit. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana kami manggil orang Rawabuaya ya Allah, sedangkan jarak Mekah dengan Rawabuaya 9 jam kalau naik pesawat, kalau jalan kaki berapa tahun? Bagaimana kami panggil mereka? Kata Allah, Ibrahim, engkau tugasnya hanya menyampaikan saja. Waktu saya habis? Oh, belum. Biar diperpanjang. Ya, kopi aja bawa ke sini. Sudah siap? Dah, makasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kami panggil orang Rawabuaya ya Allah, sedangkan jarak Mekah dengan Rawabuaya itu jauh sekali. Kata Allah, tugasmu hanya sampaikan saja. Nabi Ibrahim naik ke atas bukit, panggil tuh. Sambil tangannya ngangkat, Nabi Ibrahim panggil keliling bukit. Hei orang Rawabuaya, ayo berangkat haji semua. Urusan haji, urusan Allah. Banyak orang kaya, duitnya banyak sampai mati nggak berangkat haji. Ada apa ada? Ada juga orang nggak punya apa-apa, tapi Allah mau diberangkatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Saya punya saudara tuh di Jawa Timur, di Banyuwangi, di istri saya. Itu cuma jualan pisang doang. Kata orang Jawa, dagangan gedang tok bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Jualan pisang sepohon-pohonnya, sekebun-kebunnya. Oh, itu cepat berangkatnya. Dah. Nabi Ibrahim di hadapan pintu Ka'bah doanya begini, ya Allah terimalah amalan kami ini ya Rabb.
Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini, Ibrahim dan Ismail, orang yang berserah diri, muslimaini, dua orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa lagi, ya Allah, nantilah lahirkan di samping Ka'bah ini ya Allah, rasulan, satu orang rasul saja untuk menyampaikan ayat-ayatmu dan hikmah-hikmahmu. 3000 tahun kemudian doa Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi dan rasul yang dilahirkan di Mekah, tidak ada nabi dan rasul yang dilahirkan di tanah Arab kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub ke bawah terus jadi nabi berurutan. Tapi untuk jalur Nabi Muhammad tidak demikian. Mengapa? Karena beliau nabi yang spesial. Lihat, Ibrahim doanya dikabul oleh Allah. Lihat, dari Ibrahim punya anak tadi yang bangun Ka'bah namanya siapa? Ismail punya anak tidak jadi nabi namanya Adnan. Adnan punya anak tidak jadi nabi namanya Ma'adi. Ma'adi punya anak tidak jadi nabi namanya Kinanah. Kinanah punya anak nggak jadi nabi namanya Quraisy. Quraisy anaknya nggak jadi nabi sampai dengan Qusay. Qusay punya anak nggak jadi nabi namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Syaibah. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat jalur Nabi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Ghalib bin Fihar bin Quraisy bin Kinanah bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihis. Coba ulangi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Ghalib bin Fihar bin Quraisy bin Kinanah bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Coba ulangi. Ya udah kita kasih lagu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya. Memble yang ini. Tapi kalau ini pasti hafal. Hanya lagi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin aduh, kalau bab ini mah susah bener. Lagi, udah cepet, biar cepet. Nabi Muhammad nasabnya bersambung sampai dengan Nabi Ibrahim alaihis. Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya anak Adnan, Adnan punya anak Ma'adi sampai dengan Kinanah. Ini hadisnya sahih, gak usah dibahas hadisnya. Dari Kinanah punya anak menjadi suku terhormat namanya suku Quraisy. Quraisy dipilih lagi sampai dengan Qusay. Qusay punya anak Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya bini namanya Hashim punya bini namanya Salma. Mau pinter-pinter orang sini. Namanya Salma. Hashim dan Salma menikah. Begitu menikah dengan Salma, Salma dan Hashim punya anak. Lihat. Maka Muhammad disebut dengan Bani Hashim. Lihat. Bani Hashim namanya. Hashim nama aslinya nama aslinya Amr. Hashim itu nama lakab, nama sebutan. Namanya Bani Hashim.
Begitu Hashim menikah dengan Salma, Hashim melahirkan seorang putra. Begitu lahir ini anak, Bu. Udah jam berapa nih? Oh, udah jam 11. Berarti tinggal 5 menit lagi. Begitu punya anak, lihat. Manusia istimewa. Begitu Hashim melahirkan seorang anak, anaknya ganteng. Anaknya ganteng, bagus, bersih, rambutnya hitam. Tapi di atas ubun-ubun rambutnya yang hitam ada satu rambut warnanya putih. Rambut putih bahasa sini namanya apa? Uban. Karena ada rambut putihnya di atas ubun-ubunnya dan rambut putihnya ini bercahaya menyala, maka anaknya Hashim ada uban satu di rambutnya, maka dikasih nama uban yang terpuji. Anaknya namanya, udah nggak apa-apa sebutin aja, anaknya namanya uban yang terpuji. Itu bahasa Arabnya Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus. Namanya Syaibah. Syaibah itu berarti anak yang lahir di atas rambutnya, satu rambut di ujung di ubun-ubunnya ada rambut yang menyala terang, bercahaya, karena di dadanya dititipkan nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih nama Syaibah, artinya uban yang terpuji. Uban, Syaibah artinya uban. Jadi kalau ada lagu Oh Syaibah, oh Syaibah, oh Syaibah, itu kalau Syaibah artinya oh uban. Sedangkan yang aslinya lagunya oh Sohibah gitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, begitu lahir usia 9 tahun, Syaibah 9 tahun, Hashim berdagang ke Gaza, pedagang. Sampai di Gaza Hashim meninggal dunia, kuburannya ada di Gaza, Palestina. Barangkali pengen ziarah ke kuburannya Mbah Hashim di Palestina, ayo bareng-bareng sama saya. Kita berangkat ke Palestina. Ya. Cuma 40 juta lah bayarnya. 40 juta doang. Kita berziarah ke makamnya Hashim, adanya di Gaza. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini Syaibah jadi anak yatim. Perhatikan, Syaibah jadi anak yatim, Salma jadi janda. Dijemputlah Syaibah oleh uwaknya, kakaknya Hashim, namanya Muttalib. Ulangi, kakaknya Hashim namanya Muttalib. Dijemput, ketok pintu, tok tok tok, Salma, Salma. Iya, keluar Salma. Siapa? Saya Muttalib, kakaknya Hashim. Hashim punya anak nggak di sini? Punya. Mana anaknya? Itu namanya Syaibah. Boleh nggak saya bawa Syaibah untuk melanjutkan perjuangan ayahnya mengurusin Ka'bah rumah Allah? Oh boleh, dibawa, dibonceng naik onta sampai di Mekah. Lihat Muttalib bawa anak kecil di belakangnya, dibonceng naik onta, sehingga dituduh itu adalah budaknya Muttalib. Maka disebut dengan sebutan Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Ilmu nih jarang-jarang dibuka. Ya, namanya Syaibah, uban yang terpuji, disebut dengan Muttalib, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ngurusin Ka'bah, melanjutkan Hashim. Abdul Muttalib punya anak 10. Ada yang bilang anak nomor 4, ada yang bilang anak nomor 10. Ada satu anaknya Abdul Muttalib, orangnya ganteng, namanya Abdullah. Lihat, kalau Syaibah dari rambutnya memancar cahaya, ini dari wajah Abdullah, di matanya ada cahaya kenabian. Karena dititipkan nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan Aminah, menikah dengan Aminah, menikah dengan Aminah. Ibu, begitu Aminah hamil, Abdullah berdagang ke Syam, pengen kembali ke rumah, sampai di Abwa, Abdullah meninggal dunia. Aminah jadi janda. Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya sudah jadi anak yatim. Lihat, mengapa Nabi akhir zaman harus yatim? Kita jelaskan tahun depan. Amin. Udah lama, tahun depan lama ya. Udah. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah,
Aminah melahirkan seorang bayi. Ini namanya Maulid Nabi. Melahirkan seorang bayi. Begitu lahir, kata ibunya Nabi berkata begini, ketika putraku Muhammad lahir, aku melihat putraku Muhammad tubuhnya sudah diselimuti dengan kain sutra berwarna putih. Jadi Nabi begitu lahir nggak telanjang. Sudah ada selimut dari surga yang berwarna putih. Lalu pusarnya sudah bersih, kemaluannya sudah dikhitan, sajidan, dalam keadaan sujud. Nabi ketika lahir dalam keadaan sujud, wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya ditempelkan di atas bumi, sujud begini, sujud. Lalu selesai sujud, kata Aminah putra ke Muhammad, warafi'an ra'sahu ilas sama'il aliyah, begini. Sujud terus mengangkat wajahnya ke atas langit. Kata ibundanya Aminah, aku melihat dari wajah putraku Muhammad memancar cahaya yang cahayanya menerangi sampai seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya boleh minta tim hadroh 3 orang? Mana? Ayo sini Mas, Dek sini. 3 atau 4 orang hadroh sebenarnya. Ayo cepetan, 2 menit. Ayo 2 menit. Sini berapa ya? Sedikit aja, sedikit. Kita iringi, kita bersalawat kepada Nabi. Insyaallah yang hadir malam ini semua diberikan syafaat oleh Rasulullah. Hadrohnya aja. Hadrohnya 4 orang aja cukup. Bisa kan 4 orang ya? Saya mau kita bersalawat. Ayo. Ibu tinggal ngikuti saya aja. Begini lagunya. Kelahirannya membawa Ayo Mas, speakernya nggak usah keras-keras, kecil aja yang hadroh. Nah, kasih tubuk ya. Kurang 1 ya? Harus berempat. Boleh 1 lagi. Ini Ajis ya. Ini siapa nih namanya? Apok ya. Iya, kita bahas. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ikuti saya aja ya. Insyaallah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Rasulullah itu rahmatan lil alam dunia, alam kubur, alam akhirat, alam semua alam itu rahmatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo 1 2 3. Kelahirannya membawa buruan. Ya 1 2 3. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama Nabi Muhammad, petunjuk umat dari dunia sampai agak cepat rahmat dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi. Allah ala nuri Nabi. Allah sama-sama. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sama-sama sekali lagi. Allahumma. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasul. Alaihi wasallim. Sekali lagi. Allahumma ya Rabbi salli alaihi wasallim Nabi Muhammad
umat dari dunia sampai akhirat. Rahmat dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi. Allahumma salli ya Rabbi wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala ya Rabbi. Salawatullahi ala al-hadi مدعوس لخير لأمته. Semoga Tuhan menyerbakan wewangian pusara baginda Nabi. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai rahmat dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi. Allahum sambil minta sama Allah, Ishfa' lana ya Rasulullah, Rabbi ij'al hada baladan warzuqna hifdhahu. Salli, minta sama Allah. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekali lagi minta kepada Allah. Allahumma salli ala alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih, terima kasih. Ngiringin lagu Roma bisa nggak? Ibu Bapak, waktu kita nggak banyak, tinggal sudah setengah 12, 23, 21. Insya Allah sampai jam setengah 12 aja beres ya. Terima kasih Mas, Insya Allah berkah semuanya untuk yang Maulid Nabi, amin. Ibu Bapak, lanjut dikit ya, lanjut ya. Ini penting-penting, jarang-jarang ketemu begini, mumpung nggak hujan. Mumpung nggak hujan. Ibu Bapak, dah, Nabi lahir, Bu. Nabi lahirnya di waktu fajar shadiq, cahaya. Lahirnya Nabi itu cahaya. Lahirnya Nabi cahaya. Nabi itu cahaya untuk kita. Betul? Nah, lahir, dah. Usia 7 hari Nabi Muhammad digendong oleh kakeknya. Gimana Ki? Gimana? Sudah. Kirain kode suruh turun saya. Bu, usia lihat, usia 7 hari Nabi Muhammad dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib. Begitu digendong oleh kakeknya Abdul Muttalib,
Rasulullah Muhammad diakekahkan dengan 2 ekor kambing. Masih musim akekah nggak di sini? Diakekahkan oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan 2 ekor kambing. Lalu Rasulullah Muhammad bayi, rambutnya dipotong oleh kakeknya, dipotong rambutnya. Di sini masih musim kan begitu? Dipotong rambutnya, terus rambutnya itu ditimbang dengan emas. Emas di sini segram berapa emas? Hah? Pernah tuku emas nggak? Emas itu yang emas tua harganya 2 juta. Emas yang agak mudaan, emas 23 harganya 1,5 juta ya. Yang paling mahal di dunia ini emas tuh namanya emas duki. Itu paling mahal. Ada lagi yang perempuan namanya emas kuna, emas ngidah. Yang paling mahal emas joko. Ditimbang dengan emas, ibu. Rambutnya dipotong, ditimbang dengan emas. Emasnya dapat berapa? Kalau dapat 0,5 gram, kalau emasnya harga 2 juta, maka uangnya 1 juta. Perhatikan, ini tradisi Nabi Ibrahim. Uangnya 1 juta dibagikan fakir miskin, yatim piatu. Ini yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, serta mereka yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus sudah ditimbang dengan emas. Terus usia 15 hari, perhatikan hari santri, usia 15 hari Nabi Muhammad dipondokkan, dimasukkan ke dalam pondok. Kemana pondoknya Nabi Muhammad? Wahai Al-Wasilah 50. Belum ada Al-Wasilahnya. Dipondokkan, lihat, usia Rasulullah Muhammad 15 hari Rasulullah Muhammad masuk pondok pesantren. Pondok pesantrennya Halimatus Sa'diyah ke Bani Sa'diyah, dipisahkan dengan ayahnya, dipisahkan dengan ibunya, dibawa jauh 70 km, bergaul dengan Halimatus Sa'diyah, disusui Halimatus Sa'diyah, bergaul dengan orang-orang miskin dan fakir miskin di sana. Bu, muncul pertanyaan, mengapa usia 15 hari Nabi Muhammad harus berangkat mondok? Kenapa? Jawab, buruan, udah malam. Karena Mekah saat itu rusak, akhlaknya bobrok, jahiliyah, nyembah berhala. Agar Nabi Muhammad tidak terkontaminasi akhlaknya, sebagus-bagusnya orang, sehebat-hebatnya orang, lingkungannya rusak, lingkungannya bobrok, pasti ke bawah. Betul apa betul? Saya tambah malam ceramah tambah ngamuk nih. Belum makan soalnya. Lah ini logika, ini logika. Nabi Muhammad dipisahkan dari ibunya, dari kakeknya, dibawa ke Bani Sa'diyah. Saat itu nyembah berhala Mekah, bobrok, jahiliyah. Agar akhlak Nabi tidak terkontaminasi, dimasukkan ke pondok, dibawa ke Halimatus Sa'diyah. Bu, bergaul dengan orang-orang miskin. Lihat, Nabi Muhammad calon pemimpin dunia, bergaul dengan orang-orang miskin agar Nabi begitu menjadi pemimpin dunia akhirat cinta kepada fakir miskin. Nabi loh dididik oleh Allah untuk cinta kepada fakir miskin. Masa RT nggak cinta? Betul apa betul? Ini Nabi menggambarkan RT harus cinta. Ada nggak Pak RT-nya di sini? Mana RW-nya? Ibu, Nabi bergaul dengan orang-orang miskin, bermain. Nabi menggembala kambing. Lihat, Nabi Muhammad tuh tangannya besar. Nabi Muhammad tangannya besar. Nabi Muhammad tuh sejak kecil orangnya rajin bekerja. Nabi Muhammad mau menggembala kambing. Nabi Muhammad kerja. Nabi Muhammad lo kerja. Oi, Nabi Muhammad loh rajin kerja sampai tangan beliau besar, menjadi pedagang, menjadi pengembala kambing. Nabi mau kerja, masa Ustadz mancing lulu? Ada nggak di sini Ustadz yang tukang mancing? Ada nggak? Saya sering bilang orang tukang mancing hidupnya nggak akan maju. Kenapa? Jomblo. Ya lihat ini sejarah. Tangan beliau besar. Ini apa namanya? Bahasa sini apa namanya? Telapak kaki beliau besar. Saya pernah nyium telapak kaki beliau di Palestina. Beliau kalau berjalan cepat, Pak. Nabi kalau berjalan tuh cepat. Kalau berjalan gesit beliau orangnya. Rajin, tenaganya kuat. Masa Nabi jalannya begini? Nabi semangat. Bumi itu seperti dilipat. Satu. Kedua, Nabi Muhammad itu seumur hidupnya
wala yuro athru baulin. Nabi Muhammad itu kalau pipis, karena beliau manusia, Nabi Muhammad itu kalau kencing nggak ada bekasnya. Beliau kalau kencing bumi mangap srep hilang, nggak ada bekasnya. Nabi kalau kencing nggak ada bekasnya. Kalau orang rawa buaya kencing ada bekasnya nggak? Bekasnya nggak ada, bau jengkol masih ada. Bagaimana cara Nabi Muhammad pipis nih? Saya kasih contoh. Tadi Nabi lahirnya udah. Saya kasih contoh, bukan katanya. Nabi kalau pipis begini, tuh. Nabi Muhammad kalau pipis jongkok, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, jongkok begini. Kalau pipis beliau begini, ya. Jadi kalau ibu-ibu punya suami kencingnya berdiri, omelin. Udah kencingnya berdiri, ceboknya nggak pakai air, pakainya obat tapi. Udah gitu ujungnya pakai disentil lagi. Saya waktu mondok diajarin Wahab, iya Kiai, kalau nih saya santri, kalau pipis kayak seperti Nabi, begini. Terus selesai pipis jangan langsung cebok, bahaya, bisa ada sisa. Terus dipencet dulu nih bawah lato-lato nih. Apa namanya ya? Ya lato-lato lah. Dipencet set dekat ujung digobok. Nah, baru disiram. Kenapa? Kalau nggak dipencet bawahnya, langsung dicebokin, itu masih ada sisa. Begitu ambil air wudhu, sholat Allahu Akbar. Begitu ruku, cerit lah. Ini cai naon ya? Air apa nih? Najis, batal wudhunya, batal sholatnya. Kalau batal wudhunya, batal sholatnya. Kalau batal sholatnya, tidak mesti batal wudhu. Pencet dulu. Pak Ustadz, itu kan orang laki-laki bisa dipencet. Kalau perempuan gimana? Susah-susah amat. Ibu-ibu metang-tang terus loncat-loncat begini. Rontok itu. Tambah malam saya tambah kesurupan aja pokoknya. Ibu 15 hari Rasulullah Muhammad masuk ke pondok pesantrennya Halimatus dididik oleh orang lain. Anaknya kiai, anaknya ustadz, tidak mondok, bodoh, betul. Harus mondok. Saya kelas 2 SD masuk pondok pesantren. Babakan Ciwaringin Cirebon. Dari Babakan saya masuk Lirboyo. Dari Lirboyo saya masuk Jogja Pandanaran. Dari Pandanaran saya masuk Tambak Beras. Mondok. Padahal saya punya pesantren. Kenapa harus mondok? Ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad jadi santri. 15 hari berangkat mondok Halimatus Sa'diyah. Bergaul dengan orang-orang miskin. Bergaul agar menjadi orang yang kokoh. Lihat, Bu. Nabi Muhammad lagi main, tiba-tiba tangannya ada yang megang. Tangannya megang orang-orang gede-gede, 2 orang. Terus Nabi Muhammad dibeginiin. Namanya diapain? Dibeginiin apa? Hah? Oh, dicelentangin, betul. Nabi Muhammad dicelentangin. Kalau orang Sunda nangkaraknya. Dicelentangin. Nabi Muhammad dicelentangin usia 5 tahun, terus dada beliau dibelah, diambil oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ini hatimu, aku cuci. Di ujung hati Nabi Muhammad ada di ujungnya ada yang digunting oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, ini aku gunting. Nabi bertanya, wahai Jibril, mengapa di ujung hatiku kau gunting? Apa kata Jibril? Ini adalah jatah untuk setan. Jatah untuk, maka digunting. Penjelasannya insya Allah tahun depan. Amin. Ya panjang lagi nih, nggak selesai. Ibu, 5 tahun terjadi pembelahan dada pertama. Rasulullah Muhammad pingsan. Teman-temannya takut. Begitu lihat Rasulullah Muhammad pingsan, datang ke maknya, manggil maknya, emak, mak, pulang yuk. Kata emaknya, kenapa kamu jerit? Kenapa kamu jerit? Ini mak, ini apa? Ini Muhammad pingsan. Kenapa? Tadi ada yang pegang 2 orang, dirangkul oleh Halimatus Sa'diyah. Perhatikan, dirangkul, diguncang. Muhammad, bangun Muhammad. Dibawa oleh Halimatus Sa'diyah 70 km, dikembalikan kepada ibunya. Bu, kata Halimah begini, Aminah, saya
sudah selesai deh ngasuh Muhammad. Emang kenapa? Katanya 7 tahun, kenapa baru 5 tahun sudah dikembalikan? Kata Halimah, aku takut terjadi apa-apa pada Muhammad. Memang ketika Muhammad di tempat saya, semua menjadi berkah. Amin. Saya punya kambing kecil, kurus, susunya nggak ada. Begitu dipegang sama Muhammad, susunya langsung gede. Emang susu apaan sih? Berkah, berkah. Ada ontak yang sakit panas, ontak menjilat kaki Muhammad, ontaknya langsung sembuh. Apapun yang menempel pada jasad Nabi berkah. Amin. Siapa yang malam ini memperingati Maulid Nabi sekaligus halis santri, cinta kepada Nabi, saya jamin hidupnya berkah. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Dikit lagi, 2 menit lagi. Udah. Nah, dikembalikan kembali. Usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Masya Allah, diasuh oleh kakeknya. Usia 8 tahun kakeknya meninggal lagi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad ayahnya harus meninggal, ibunya harus meninggal, kakeknya harus meninggal? Jawab. Tahun depan ya. Nah ini contoh ibu. Setiap orang di dalam kehidupan ini pasti diberikan ujian. Betul apa betul? Macam-macam ujian yang Allah berikan, tapi percayalah setiap masalah yang kita hadapi pasti diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin. Selama hidup di dalam dunia, takkan luput dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Tarik ses. Emang lu kira gue gak bisa nyanyi apa? Ibu, ujian pasti datang kepada siapapun. Betul apa betul? Nabi Muhammad manusia diuji oleh Allah. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Diasuh oleh kakek pamannya Abu Thalib. Bu, kakek pamannya pedagang. Usia 12 tahun, ini sejarah. Usia 12 tahun Rasulullah Muhammad diajak berdagang. Ayo Muhammad kita dagang. Kemana paman? Ke Syam. Berdagang ke Syam. Sampai di Syam, sejarah jangan buka nih. Di Syam itu ada pendeta namanya Buhairah. Pendeta Buhairah sudah membuka di dalam kitabnya bahwa nanti akan ada calon nabi akhir zaman yang akan datang dan duduk di bawah pohon ini. Datang begitu lagi nungguin ada orang yang datang, tiba-tiba ada segerombol kafilah. Rasulullah Muhammad dengan pamannya. Ini pendeta melihat ada kafilah segerombolan, itu di atasnya selalu dinaungi awan. Awan itu kemanapun kafilah ini pergi, kalau ngidul ke kidul, kalau ngulon, kalau ngalor, kalau ngetan, ini awan selalu ngikutin kafilah ini. Ah, ini kata pendeta, jangan-jangan. Begitu sampai di situ, Rasulullah Muhammad duduk di bawah pohon. Saya pernah datang ke pohonnya, saya pegang, saya peluk pohonnya. Wahai sahabat Rasulullah, saya pegang pohonnya. Ada saya siaran langsung di Facebook. Kawan-kawan bilang, Pak Kiai tolong itu dipotek pohonnya, bagian cabangnya, bawa ke Indonesia. Saya bilang saya tidak tega. Pohon saja menaungi Rasulullah Muhammad hidup sampai saat ini di tengah-tengah padang pasir. Rasulullah Muhammad duduk di bawah itu, dipanggil oleh pendeta. Wahai pemuda, sini, kadieu. Ya, harus kabumi ini. Sini. Dipanggil. Ada apa? Siapa namamu? Namaku Muhammad. Muhammad, iya. Dari mana? Dari Mekah. Suku apa? Suku Quraisy. Bani apa? Bani Hashim. Dipegang pipi Rasulullah Muhammad. Alisnya dipegang. Pipinya dipegang. Terus dibalik Rasulullah Muhammad. Terus Rasulullah Muhammad jubahnya, baju Nabi dibuka oleh pendeta. Wah, gerah dia ya. Udah diem. Dibuka jubahnya Nabi oleh pendeta. Terus dibalik badan Nabi. Ini sejarah penting nih.
Di balik badan Nabi dilihat di bagian tulang belakang Nabi. Bahasa Jerman namanya plikat. Apa namanya bahasa ini? Ya belikat ya. Di belakang plikat sebelah kiri diperiksa oleh pendeta. Benar. Di belakang pelikat Nabi usia 12 tahun begitu diperiksa oleh pendeta ada daging yang menonjol sebesar telur puyuh, keluar daging warnanya merah, ditutup dengan rambut, dibuka oleh pendeta ada cap kenabian Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditutup lagi oleh pendeta. Begitu balik pendeta ngomong, kembalikan ini anak, jangan hidup di sini, bisa dibunuh oleh mereka orang-orang Yahudi, dikembalikan oleh pamannya ke Mekah karena pendeta melihat ada cap kenabian ini calon nabi akhir zaman. Ibu, dah selesai 15-12 tahun, usia 25 tahun Rasulullah Muhammad diajak berdagang lagi. Lihat, perhatikan semua sejarah mengandung hikmah oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, ya, ayo kerja kemana paman? Ke saudagar kaya. Ada seorang wanita cakep, kaya, cerdas, tapi janda. Cerdas, cakep, kaya, tapi janda. Ayo Muhammad, ayo paman, ayo. Nabi Muhammad berangkat. Bu, Khadijah namanya. Kenal dengan Khadijah? Di mana kenalnya? Ngaku aja loh. Perhatikan. Khadijah itu nunggu Nabi. Bu, Khadijah waktu mau jadi istrinya Nabi, Khadijah tidur mimpi. Begitu tidur Khadijah mimpi. Apa mimpinya? Melihat matahari besar masuk ke dalam rumahnya. Matahari, istri Nabi itu semua. Kalau mimpinya tidak melihat matahari, pasti memangku rembulan. Kalau bininya RT nggak tahu mimpinya apa. Semua istri Nabi mimpi melihat matahari masuk ke dalam rumah Khadijah. Begitu masuk ini matahari terang benderang sampai cahayanya keluar menerangi seluruh alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Khadijah bangun dari tidurnya, datang ke rumah pamannya namanya Waraqah bin Naufal, ahli takwil mimpi. Ketok pintu, tok 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 tok. Paman, Pak, ini diam. Pak, udah pada ngopi belum Pak? Keluar pamannya, siapa? Saya paman Khadijah. Ada apa Khadijah? Paman saya mau nanya boleh nggak? Oh boleh, kenapa? Saya tadi malam mimpi paman. Apa mimpinya? Mimpi melihat begini, melihat matahari besar masuk ke dalam rumahku paman, sampai cahaya keluar menerangi seluruh alam. Takwilkan mimpi saya. Kata pamannya, diam neng, duduk situ. Dibuka kitabnya oleh Waraqah bin Naufal. Begitu melihat takwil mimpi Khadijah, pamannya menjerit sekuat-kuat, Khadijah. Ini Khadijah semua apa ya? Khadijah. Kata Khadijah, paman kenapa engkau menjerit? Khadijah, ini menurut kitab takwil mimpinya, enggak lama lagi Khadijah kau bakal punya suami. Alhamdulillah. Khadijah janda bakal punya suami paman. Iya. Terus hebatnya apa suami saya? Kata pamannya Khadijah, nanti suamimu ini akan menjadi nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman paman? Iya. Nanti suamimu akan diusir oleh kelompoknya sendiri, berpindah dari Mekah ke Madinah. Sudah tebak. Nanti suamimu bertemu makhluk besar di atas sebuah gua Hira, bertemu makhluk besar. Paman, calon suami saya namanya siapa paman? Buruan paman, udah malam. Siapa nama calon suami saya? Disebutkan oleh pamannya, calon suamimu namanya Muhammad. Kurang kompak. Calon suamimu namanya Muhammad. Begitu disebut-sebut nama Muhammad, Khadijah teringat Muhammad. Kalau ada janda di Rawabuaya demen bujangan ganteng, pasti nyanyinya begini. Udah diam, terakhir. Ku menangisku karena ku berduka, dukaku karena ku meranaku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena
mau makan, mau minum, mau apapun teringat padamu Muhammadku. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini Khadijah teringat Muhammad. Kalau ada janda lagi di Rawabuaya, pastinya begini nih. Hanya, iya gantian. Nanti ibu-ibu yang dia gitu ya. Siap. Hanya dia. Yang ada di antara jantung, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Tarik ses. Khadijah nungguin calon suaminya Muhammad 25 tahun. Muhammad ayo ikut. Muhammad ikut sampai di rumah Khadijah. Kata pamannya, Muhammad tunggu di luar. Pamannya ketok pintu, tok. Khadijah keluar. Siapa? Pamannya bilang, Abu Thalib. Khadijah, ada apa Abu Thalib? Saya datang ke sini bawa ponakan saya kasihan, sejak lahir ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakaknya meninggal, sekarang sama saya. Khadijah, ada apa Abu Thalib? Aku pengen melamar kerjaan kepada engkau wahai Khadijah. Boleh enggak ponakan saya ikut kerja ke perusahaan kamu? Boleh apa enggak Khadijah? Emang siapa sih? Boleh aja. Karena memang Khadijah janda kaya yang sayang fakir miskin. Boleh. Mana ponakannya? Itu di luar. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Wah, Khadijah bangun. Aina Muhammad? Mana Muhammad yang aku tunggu datang ke rumahku? Muhammad. Sini. Di hadapan Rasulullah Muhammad, dada Khadijah berdetak duk. Singkatnya sejarah, Bu. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Lihat, rumah tangga terbaik. Ibu menikah dengan Khadijah, begitu sudah menjadi istrinya Khadijah. Nabi Muhammad itu tadinya pelayannya Khadijah, big bossnya. Walaupun Khadijah lebih kaya, karena Rasulullah Muhammad itu tadinya pelayannya, tapi Khadijah begitu menjadi istrinya, Khadijah gak berani ngelawan sama suami. Biar Khadijah kaya raya, saudagar kaya, Khadijah kaya raya, punya suami tadinya adalah pelayannya, sudah jadi suami istri, Khadijah gak berani ngomelin suami. Di sini ada nggak ibu-ibu yang suka ngelomelin suaminya? Ada nggak? Nggak ada, lagi ngaji. Ini serius. Maka kata Nabi, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan ayasjuda li zawjiha. Lihat didikan Nabi kepada Khadijah. Walaupun Khadijah kaya, suami istri nggak boleh kelawan sama suami. Bahkan kata Nabi, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, pasti aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Hoi. Ada nggak di sini yang melawan sama suami? Ada nggak? Tapi kalau ada ceweknya kaya, istrinya kaya raya di Rawabuaya, suaminya miskin, diinjak-injak suaminya, salah sedikit suaminya diomelin. Abang, jangan macam-macam lu ya bang ya. Lu kan kemarin kagak bablek apa-apa. Punya rumah-rumah gue, punya motor-motor gue, punya mobil-mobil. Lu kan kemarin cuma bawa pentungan hansip doang. Kalau saya digituin, biar saya bawa pentungan hansip, lu tiap malam mau dikemplangin. Ibu, lihat Khadijah. Lihat, maka dicontohkan oleh Allah wanita terbaik. Ibu, Khadijah itu istri terbaik. Kalau suami mau pulang, dengerin. Kalau suami mau pulang, Khadijah dandan cakep. Cie, teplok kanannya. Orang Rawabuaya mau ngaji kan begitu, mau kondangan teplok kanan, kiri melorot lagi. Mau kondangan aja cakep, kondangan cakep, pengajian, pasar malam, giliran tidur sama suami.
Mau ke undangan parfum, teplok semua kanan kiri, budak sampai tebel kayak tebel. Parfum disemprot semua. Giliran mau tidur sama suami, tidur bareng sama suami, ya Allah, sopel, autan, koyo, remason, presker, balsem, neplok semua di pipi. Begitu suami nyium kan pahit. Wah, ada di sini ada. Yang mana orangnya? Mana ngaku? Begitu suami nyium, neng pahit amat, diomelin. Pahit apa? Lu mau tinggal ditelan. Autan obat nyamuk ditelan sama suaminya, pantesan suami cepet mati. Aduh. Ibu Khadijah itu, lihat contoh Khadijah, lihat wanita terbaik, pemegang kunci surga. Amin. Nanti ibu-ibu yang kumpul malam ini Jamiah Nurul Hidayah masuk surga, yang perempuan dipimpin oleh Khadijah. Amin. Khadijah nunggu di pintu surga, yang laki-laki ditunggu oleh Rasulullah Muhammad. Ibu-ibu masuk surga semua. Amin. Nanti di surga ibu-ibu ketemu lagi dengan orang-orang yang dicintai. Amin. Ibu-ibu dipertemukan lagi oleh Allah dengan suami-suaminya. Amin. Mau nggak ketemu lagi sama suaminya di surga? Mau nggak? Mau. Bapak-bapak mau nggak, Pak? Ibu dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Aduh, udah malam pulang ada. Ibu, lihat. Contoh-contoh. Saya nggak ngajarin nggak. Saya contohin Khadijah. Khadijah itu kalau suami pulang udah bikin kopi. Oi. Bikin kopi, bikin makanan, bikin minuman, semua sudah ada di atas meja. Suami belum pulang, semua makanan kopi udah ada di meja. Orang sini begitu enggak? Kencang bener, kagak. Suami pulang enggak ada kopi, suaminya melongo. Nyanyi suaminya, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada, jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Ku pulang malam karena hop. Kalau nyanyi udah nyamber aja nyanyi. Sallallahu Nabi Muhammad. Khadijah begitu, Bu. Tiru Khadijah ya, nih pulang dari sini entah jam 12 malam, ibu-ibu tungguin suami. Tungguin suami. Ibu-ibu dangdan yang cakep sembahyang 2 rakaat, mukena jangan dicopot. Dangdan yang medok. Hahaha, dengerin. Dangdan yang gak umum, tebelin semua nih. Nih, bibir-bibir di merah-merah, kurang merah tambahin caos. Nah, bulu mata dikerok nih, digambar buntut curut, nggak apa-apa nih. Yang tebel, mukena jangan dicopot, lampu kamar matiin. Terus ibu-ibu nunggu di pojok kasur gini aja. Begitu suami masuk langsung pingsan beleg. Dibangunin sama bininya, "Bang, kenapa pingsan, Bang? Ini ada ondel-ondel." Ibu, tugas suami itu membimbing istri. Betul apa betul? Pak Ustadz, saya tuh pengen bakti sama suami saya, Pak Ustadz. Cuma suami saya itu sayangnya pas pengantin baru doang. Ya Bu ya. Waktu pengantin baru Pak Ustadz saya tidur mengkurup, dibalikin lagi. Saya tidur mengkurup, dibalikin lagi. Sampai saya dirayu sama suami saya, kaki saya ditarik, "Neng, apa sih Bang?" Suami saya ngerayu saya, "Bang Neng, andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu." Dia mengkurap lagi, dibalik lagi, "Apapun yang
Aku tak peduli, rela ku mati demi dirimu Karmi. Begitu pengantin baru Pak Ustadz, saya jalan bareng, saya digandeng sama si suami saya. Saya jalan, kaki saya kesadung, beladuk. Aduh Neng, kenapa kakinya Neng? Berdarah enggak Neng? Pengantin. Sampai suami saya nyanyi, oh, sungguh takkan ku biarkan yang berani kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Ku tak rela orang lain bila menyentuh tubuhmu, karena engkau lah suka dukaku. Kameli, Kameli. Begitu dapat 5 tahun Pak Ustadz, susu saya udah melorot, perut saya udah rusak, jalan bareng kaki saya kesadung, beladuk, diomelin, mata lu kemana? Batu segitu gedenya lu tendang aja. Saya sampai sedih Pak Ustadz, suami saya udah nggak cuek aja sama saya sampai nyanyi Pak Ustadz. Sambil nyuci saya nyanyi, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa sih aku? Sallallahu Nabi Muhammad. Berjuang dengan Khadijah. Kenapa harus dengan janda yang kaya? Ternyata kekayaan Khadijah dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang dakwah dan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berjuang tidak cukup dengan mulut, berjuang tidak cukup dengan tenaga, berjuang perlu doa, duitmu. Ya. Berjuang gak cukup dengan mulut, gak cukup dengan keringat, gak cukup dengan tenaga. Berjuang perlu duit. Gak ada duitnya memble. Betul apa betul? Dengan Khadijah Rasulullah Muhammad menikah, punya anak, laki-lakinya diwafatkan semua oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Kata Allah, tidaklah Muhammad itu bapak salah satu di antara kalian wahai laki-laki. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad anaknya tidak boleh ada anak laki-laki. Tadi saya katakan Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Maka Nabi Muhammad ayahnya bukan Nabi, kakeknya bukan Nabi, ke atasnya bukan Nabi. Yang Nabi Ismail sama Ibrahim, dan ke bawahnya pun tidak boleh ada anak Nabi yang laki-laki hidup. Dikhawatirkan akan diteruskan menjadi Sallallahu Nabi Muhammad. Punya anak keturunan, berjuang sampai dengan Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, menyebarkan Islam sampai kita kenal Islam. Ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hashim bermimpi, Mbah Khalil bermimpi bertemu dengan Sunan Ampel, diperintah untuk membuat satu organisasi namanya NU Nahdlatul Ulama. Panggil muridnya Hasyim Asy'ari, bikin lembaga namanya Nahdlatul Ulama. Berjuang, santri berjuang memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia. Santri itu adalah pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kalau santri pasti muridnya ulama. Betul apa betul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua hajat dan keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Ya Allah ya Tuhan kami, tetaplah kami malam ini ya Rabb. Kami berkumpul karena kami cinta kepada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kami berkumpul karena kami rindu kepada kekasih-Mu Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani dan mendidik kami ketika kami kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ini ya Allah. Bimbinglah kami agar menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, selesaikanlah hajat kami ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah rahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah sebagai penghias mata kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.